sebuah keinginan untuk mengubah pandangan masyarakat tentang anak muda yang menganggur dan pergaulan yang kian bebas, serta semakin tidak wajar, membuat Risdianto dan Asep, warga desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, memberanikan diri membuat sebuah wadah atau tempat berkumpul anak muda yang diberi nama Padepokan Sinom. Tempat mengembangkan kreasi bagi kalangan muda-mudi ini sengaja diberi nama Sinom yang memiliki makna muda. Setiap harinya, anak muda dari desa Bojonggebang berkumpul, berdiskusi, dan berkreativitas di padepokan ini. Di Padepokan Sinom inilah para anak muda diajarkan cara berkreativitas dengan alat seadanya dan bahan-bahan yang sederhana. Anak muda yang menjadi cikal bakal penerus bangsa dilatih kemampuannya dalam berkreasi, mulai dari memilah bahan dari limbah seperti kain batik dan karung goni, hingga membentuk pola sepatu. Sejauh ini lebih dari 15 anak muda dan kalangan remaja yang sudah tergabung dalam kreativitas Padepokan Sinom. Salah satu kreasi yang dibuat di Padepokan anak muda ini yakni aneka sepatu dan sandal yang berbahan karung goni, kain batik maupun bahan umum. Bukan tanpa alasan, pemilihan bahan utama untuk penutup kaki berasal dari limbah. Selain karena banyaknya limbah karung goni dan mudah didapatnya kain batik kiloan. Dari lingkungan sekitar ya, di lingkungan sekitar kita ini banyak nih limbah karung goni sama batik ya, terutama juga di lingkungan kita juga banyak penjahit-penjahit rumahan gitu kan, terus juga banyak kayak pasar, terus sisa-sisa dari kain batik sama karung goni itu berserakan dan kayaknya nggak ada fungsi untuk digunakan. Nah, kita di sini terpikir kayaknya bagus nih untuk diciptakan sesuatu gitu. Nah, terus dari situlah saya berpikir untuk menciptakan sepatu ciri khas Cirebon, yaitu kombinasi sepatu batik dan karung goni, yang dimana saya juga melihat pasar ya, peluang pasar dari kisaran Jawa Barat sampai ke Jawa Tengah. Saya melihat itu belum ada nih produk sepatu batik, ya makanya saya menemukan peluang untuk menciptakan sepatu batik. Nah, di mana sepatu batik juga ikon bangsa kita ya, ikon dari Cirebon juga mempunyai ikon batik yaitu Megamendung. Makanya saya di sini terinspirasi gimana caranya membuat sepatu dari bahan limbah yang unik dan temanya budaya. Kedua bahan utama pembuatan sepatu dan sandal tersebut juga karena tekstur dari karung goni yang mudah dibentuk. Meski berupa anyaman, karung goni juga diklaim memiliki kekuatan dan ketahanan yang cukup lama. Di samping itu, Risdianto dan Asep juga melihat pangsa pasar sandal unik yang masih jarang di seputar Jawa, khususnya yang berbahan dasar karung goni.
Dari peluang itulah, kedua pemuda pendiri Padepokan Senam tersebut menjadikan sepatu karung goni sebagai gebrakan untuk mengubah pola pikir dan kreasi anak muda di desanya untuk lebih maju dan berkembang dalam dunia usaha. Asep dan Krisdianto juga memiliki harapan yang besar pada sepatu yang dibuatnya, yakni budaya dan kearifan lokal Indonesia yang tertanam dalam batik bisa dikenal luas oleh masyarakat dan dunia. Meski belum lama terjun dalam dunia usaha kreasi, namun beragam kendala sudah dirasakan oleh Asep dan Krisdianto dalam membesarkan sepatu batik dan karung goninya. Pada awal pendiriannya, Krisdianto yang pernah bekerja di pabrik sepatu kulit sempat kesulitan mengadopsikan karung goni yang dikombinasikan dengan kain batik menjadi sebuah sepatu. Berulang kali sampel pembuatan gagal diterapkan, mulai dari rusaknya anyaman karung goni hingga kurang kuatnya rekatan dari karung dan batik serta dasar sepatu. Dari kegagalan itulah, Krisdianto yang mengerjakan pembentukan sepatu hingga penjahitannya mulai belajar dan terus bertanya kepada rekan-rekan kerjanya sewaktu di pabrik. Akhirnya, formula untuk menjadikan sepatu kuat meski berbahan karung dan batik ditemukan. Sampel pun kembali dibuat dan berhasil menemukan letak kesalahan dan memperbaikinya, hingga jadilah sebuah sepatu karung batik kuat. Awalnya itu jadi kita berangkat dari ini dari melihat pemuda yang intinya banyak pengangguran dan sebagainya gitu, dengan pergaulan yang sangat bebas. Akhirnya saya bersama rekan saya Kang Asep itu merancang, memprogram itu bagaimana sih agar pemuda itu dapat berkreatif. Akhirnya karena basic saya itu membuat sepatu, ya akhirnya saya kolaborasi dengan Kang Asep, yaitu membuat sepatu batik dengan kombinasi karung goni, yang dimana proses awalnya itu kita membuat sampel gitu, sehingga ya terciptalah sepatu batik ini. Dalam pembuatan sampel itu kita gagal hampir 3 kali lah gitu ya, karena yang pertama secara material itu tidak termasuk dalam kategori pembuatan sepatu gitu, karena untuk tebalnya sendiri, untuk pelopur dari kain itu sangat tipis gitu. Akhirnya kita kombinasi dengan kain lepis di dalamnya dan sebagainya. Saya juga sharing dengan rekan-rekan saya yang di pabrik gitu. Akhirnya alhamdulillah bisa berhasil sampai sekarang. Selain kendala dalam pembentukan di awal berdirinya, sumber daya manusia juga menjadi masalah lain dalam usaha yang digeluti oleh dua pemuda ini. Para remaja yang digandeng untuk menjalankan roda usaha bersama ini sempat kesulitan beradaptasi dengan seni kreasi tingkat tinggi ini. Namun seiring berjalannya waktu, para pemuda yang sudah diberikan ilmu tentang pembuatan sepatu ini mampu menjalankan perannya sebagai seorang kreator. Mereka yang awalnya kesulitan membuat pola, membentuk sepatu hingga menjahitnya, pelan-pelan mulai bisa menjalankan semuanya.
Saat ini, Padepokan Sinom yang memiliki belasan pemuda masih terkendala produksi massal sepatu hasil karyanya. Proses pembuatan yang masih manual dan konvensional membuat sepatu karung goni ini belum bisa diproduksi dengan skala yang besar. Kedepan, Asep dan Ristianto yang menjadi otak kreator Padepokan Sinom akan berusaha memenuhi kebutuhan pasar dengan menambah alat dan sumber daya manusia untuk mencapai semua itu. Selain itu, mereka juga akan terus berkreasi dan berinovasi dengan memperbanyak model, baik sepatu dan sandal. Tak hanya berpatokan pada batik, namun juga akan dikombinasikan dengan beragam lukisan yang dengan menonjolkan budaya dan kearifan lokal. Sejauh ini, Padepokan Sinom memiliki sejumlah produk yang mulai diminati masyarakat, mulai dari sepatu, sandal, hingga tas yang sebagian besarnya berbahan limbah dari karung goni, kulit, flanel, hingga batik kilauan. Keberadaan Padepokan Sinom yang mampu menjadikan pemuda lebih kreatif mendapat dukungan penuh baik dari warga sekitar, pemerintah desa, hingga pemerintah Kabupaten Cirebon. Kreativitas tanpa batas yang dilakukan di Padepokan ini dianggap sebagai langkah baik untuk menjadikan desa Bojonggebang dikenal luas oleh masyarakat, tak hanya di Cirebon, namun juga Nusantara secara umum. Kendalanya terutama kalau kendala sih SDM-nya karena kita juga melihat dari pemuda-pemuda saat ini kan kebanyakannya lebih cenderung main game, kumpul, tongkrongan gitu. Nah di sini kita bikin suatu gebrakan yang kiranya pemuda itu berpikir aneh gitu, apa sih kok mau bikin sepatu padahal kan itu bahan limbah. Nah disitulah kita menciptakan, ayo kita buktikan dengan karya kita gimana sepatu itu bisa menjadi ikon, ya bisa menjadi bahwa pemuda itu bisa termotivasi bahwa barang sampah itu bisa menjadi barang yang unik, barang yang bisa daya jualnya tinggi. Nah alhamdulillah saat ini juga pemuda-pemuda saat ini juga udah merespon dengan kendala seperti itu. Dan mungkin kendalanya adalah kita di sini belum bisa untuk memproduksi massal. Nah, kalau dari berinovasi itu kita pengen menciptakan sepatu dengan lukisan kayak wayang. Jadi ikon-ikon dari kota-kota besar lainnya. Jadi tidak hanya di Jawa Barat, atau misalkan ikon di Jawa Tengah apa kita tuangkan di media sepatu misalkan seperti itu. Dan saya juga melihat mungkin banyaklah di Indonesia sepatu ya, tapi kok bukan punya kita gitu. Nah, makanya di sini kita berusaha untuk menciptakan itulah punya kita, karya anak bangsa.
peran warga masyarakat Desa Bojongebang ini alhamdulillah ada antusiasnya. Sedikitnya mereka ada anak-anaknya ya, anak-anak mudanya itu mau mengarahkan ke sini untuk pelatihan lah gitu. Nah itu berarti kan sudah ada bentuk wujud dari perhatian dari masyarakatnya. Dari batik gitu, karena saya ingin memperkenalkan di sisi lain terhadap penjualan, di sisi lain kita memperkenalkan mengenai budayanya gitu, bahwa budaya yang kita angkat tuh budaya gitu, bukan hanya sebatas kita ngejual selesai gitu. Harapannya mudah-mudahan terhadap usaha ini yang pertama itu menciptakan lapangan pekerjaan ya, khususnya untuk pemuda sekitar dan masyarakat umumnya. Kemudian harapan yang kedua, bahwasanya membuka bagi siapa saja gitu, bahwa yang namanya kita berwirausaha itu pola pikirnya jangan sempit, harus luas gitu. Terus yang ketiga ya harapannya mudah-mudahan produk ini bisa dikenal pada masyarakat umum, khususnya menjadi ikon Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon. Warga Desa Ujung Gebang mendambakan Padepokan Sinom yang berperan penting dalam mengumpulkan anak muda menjadi lebih bermanfaat dengan kreasinya, bisa lebih berkembang dan maju ke depan. Pemerintah yang menjadi tonggak kemajuan usaha kecil menengah diharapkan bisa lebih berperan aktif dalam mengembangkan usaha kreatif ini dengan memperhatikan dan memberikan motivasi. Selain berharap lebih pada perhatian pemerintah, Asep dan Ristianto juga berharap ke depan usaha kreatifnya bisa kian maju dan mampu membuka lapangan pekerjaan yang luas khususnya bagi pemuda di lingkungan mereka dan mampu menjadikan sepatu hasil karyanya sebagai ikon Kabupaten Cirebon.